Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabar semuanya? Harapan Bapak semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa tetap bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran meski pembelajaran jarak jauh. Nah, kali ini kita akan memulai dengan materi pelajaran kita. Kita akan melihat tentang kitab suci Perjanjian Lama. Ya. Nah, kitab suci adalah kitab iman. Nah, kitab suci Perjanjian Lama adalah kitab bangsa Israel. Sedangkan kitab suci Perjanjian Baru adalah kitab iman umat perdana. Jadi, untuk menjadi seorang yang sungguh beriman, kita harus akrab dengan kitab suci. Dalam kitab suci kita dapat melihat dan menyadari bagaimana seharusnya kita beriman kepada Allah dan kepada Yesus Kristus. Seluruh kitab suci Perjanjian Lama adalah kitab iman. Kitab iman bangsa Israel. Jadi bukan riwayat hidup dan sejarah dari seseorang atau bangsa Israel. Dalam kitab suci Perjanjian Lama dimuat iman dari bangsa Israel, bangsa terpilih itu. Nah, Perjanjian Lama sesungguhnya mengisahkan prasejarah, yakni kisah penciptaan sampai dengan Menara Babel. Ya, bisa dilihat di kitab Kejadian bab 1 sampai 11. Dan sejarah Israel mulai dari Abraham yang hidup sekitar tahun 2000 atau 1800 sebelum Masehi sampai menjelang Yesus Kristus. Namun sejarah yang ditulis dalam Perjanjian Lama lebih merupakan sejarah iman. Nah, untuk mengetahui proses terjadinya kitab suci Perjanjian Lama, sebaiknya kita mulai dengan awal sejarah Israel, yaitu sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Jadi antara 1800 sampai 1600 sebelum Masehi, ini disebut sebagai zaman bapak-bapak bangsa. Ini bapak-bapak bangsa ini kan ada 3, Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketiga orang ini punya peran penting dalam sejarah keselamatan bangsa Israel, sehingga mereka dikatakan sebagai bapak-bapak bangsa. Lalu yang kedua antara tahun 1600 sampai dengan 1225 sebelum Masehi. Ini kisah bangsa Israel mengungsi ke Mesir. Lalu perbudakan di Mesir, pembebasan dari Mesir, sampai perjanjian Sinai. Jadi kisah-kisah ini masih bersifat lisan, ya, belum ada tertulis. Nah, antara 1225 sampai 1030 sebelum Masehi, ini perebutan tanah Kanaan dan zaman hakim-hakim. Ini sudah ada mulai muncul zaman hakim-hakim. Lalu antara tahun 1030 sampai 930 sebelum Masehi, periode raja-raja. Ini bangsa Israel memulai memasuki tahap baru dalam kehidupannya. Jadi mereka mulai menganut sistem kerajaan yang diawali dengan Raja Saul, kemudian digantikan oleh Daud dan diteruskan oleh Raja Salomo, putra dari Raja Daud. Antara tahun 930 sampai 722 sebelum Masehi. Nah, kerajaan Israel dan Yahuda. Sesudah Raja Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah menjadi 2, yaitu kerajaan utara yang disebut Israel dan kerajaan selatan Yahuda. Nah, antara tahun 722 sampai 587 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda masih berlangsung sesudah kerajaan Israel jatuh. Nah, antara tahun 586 sampai 539 sebelum Masehi, ini zaman pembuangan Babylon. Nah, orang-orang Israel dari kerajaan Yehuda hidup di pembuangan Babel selama kurang lebih 50 tahun. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana hidup mereka dalam situasi pembuangan selama 50 tahun. Antara tahun 538 sampai 200 sebelum Masehi. Ini sesudah pembuangan di Babel. Ini bangsa Israel diizinkan pulang ke tanah airnya oleh Raja Persia. Ya, karena mereka dijajah, ya. Raja Persia yang mengalahkan kerajaan Babilonia.
Nah, 2 abad terakhir pada masa ini ditulislah kitab-kitab Daniel, Ester, Tobit, 1 dan 2 Makabe, Sirak, dan kebijaksanaan Salomo. Lalu pada periodisasi kanon kitab suci, orang Yahudi mulai menentukan sejumlah kitab sebagai kitab suci. Nah, daftar-daftar kitab yang mereka terima sebagai kitab suci ya disebut dengan kanon. Nah, sekarang pengelompokan kitab suci Perjanjian Lama. Ya, ada kelompok Pentateuk atau Taurat. Ini ada 5 kitab yang disebut sebagai kitab Taurat. Nah, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Ini kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua adalah kitab-kitab sejarah. Nah, kitab-kitab sejarah ini dimulai dengan Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, 1 Makabe, 2 Makabe, Tobit, Yudit, Ester. Ini masuk dalam kitab sejarah. Ya. Yang berikut adalah kitab-kitab kebijaksanaan, sesembahan atau pujian. Nah, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Madah Agung atau Kidung Agung, Kebijaksanaan, dan Putra Sirak. Ini ada 7 kitab, ya, kitab-kitab kebijaksanaan. Lalu kelompok yang keempat adalah kitab kenabian atau para nabi. Ya, dimulai dengan Yesaya, Yeremia, lagu ratapan Yeremia, Baruk, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Ini kitab para nabi. Nah, perjanjian lama bagi kita adalah untuk menyiapkan kedatangan Sang Juru Selamat umat manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dengan berbagai nubuat dan lambang perjanjian lama yang mengajarkan kepada kita tentang Allah sebagai pencipta, asal dan tujuan segala ciptaan. Nah, inilah materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini tentang kitab suci Perjanjian Lama. Nah, anak-anakku bisa Anda pelajari lebih lanjut. Kalau nanti ada sesuatu, ada hal yang kurang dipahami, silakan Anda tanyakan. Ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran meski pembelajaran jarak jauh. Terima kasih.